Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Ong Wilahing Mastono Mosidam, Sekaring Bono Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya masih bersama Gus Wawo. Nah, nah, pemirsa Cahaya Batin, kita akan tetap membahas aksara Jawa agar aksara Jawa itu hidup. Tapi saya akan nyoba membahas apa sih sebenarnya, kenapa kok aksara Jawa harus hidup gitu. Nah, kita akan menyampaikan tentang aksara No, Nur Gaib, Gaib Condro, Warsitaning Condro, bahwa cahaya itu, kehidupan itu adalah dari Allah. Gus Wawo, kan pernah ke Tiongkok, apalagi sampean tadi kirim buah impor dari Tiongkok. Kenapa barang-barang Tiongkok semuanya hurufnya Mandarin? Ya, karena memang tipikal orang di Tiongkok itu dia menjaga kebudayaan bangsanya sedemikian rupa. Terus. Sehingga nasionalisme orang Tiongkok itu sangat tinggi. Kebudayaannya dijaga, adat istiadatnya dijaga. Terus dilestarikan sampai dengan saat ini. Tulisannya tetap dipakai. Tulisannya tetap dipakai sampai hari ini. Nulis toko tetap huruf Mandarin. Huruf Mandarin. Sekolah huruf Mandarin. Sembayang huruf Mandarin. Semua. Bisnis dengan internasional huruf. Kalau anak muda sekarang itu sudah lebih berkembang. Ya, tapi produk-produk tadi yang dikirim tadi kan jeruk saja huruf Mandarin. Nah, pemirsa Cahaya Batin, itulah hebatnya. Kenapa saya memang sangat lama saya mencari orang Tiongkok yang bisa menjelaskan hal ini. Kenapa saya orang Jawa, saya sendiri kelahiran di Lumajang. Kenapa saya meminta kita untuk menghidupkan aksara Jawa? Belajarlah dari orang Tiongkok. Ini jelas-jelas disampaikan. Di Tiongkok itu huruf Mandarin dipakai untuk sekolah, dipakai untuk sembahyang, dipakai untuk ibadah, dipakai untuk bisnis, dipakai untuk bertransaksi apapun. Bahkan di merek-merek dagangnya dia huruf Tiongkok dulu. Kenapa? Dia paham bahwa dia disaksikan oleh leluhurnya bahwa apa yang diproduk itu dijaga. Yang kedua, dia tidak meninggalkan adat istiadat. Imlek semua orang-orang Tiongkok merayakan, baik itu yang beragama di luar keyakinan dari orang-orang Tiongkok maupun setiap Imlek semua datang. Yang ketiga adalah kebiasaan, walaupun anak-anaknya itu selalu dipaksa dan diintervensi untuk mengikuti acara-acara ritual orang-orang Tiongkok sampai sekarang. Nah, kenapa orang Jawa melupakan? Wong Jawa lali Jawane. Wong Jawa lali tulisan aksara Jawane. Jadi aksara Jawa itu bisa dengan bahasa Bali, bahasa Madura, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Kalimantan, bahasa Ambon. Aksara, bukan boso. Nanti kalau seumpama aksara Jawa itu dipakai oleh Mataram, oleh Tengger, oleh Osing, oleh Madura bisa. Kita harus iri sebenarnya dengan orang Tiongkok. Kita juga harus iri dengan orang Arab. Orang Arab di Mekah, saya datang ke sana juga huruf Arab. Ya, huruf Arab. WC aja, kamar mandi, tempat bersandar, semuanya huruf Arab. Nah, kita yang terpapar huruf Latin. Huruf Latin itu dari Belanda. Ya. Nah, kenapa orang Tiongkok masih tidak menggunakan 100% huruf asing? Karena dia tidak mau kehilangan aturan ketetapan dari leluhurnya. Ini hebatnya, kenapa sampai orang-orang Tiongkok bisa menguasai, karena dia tidak meninggalkan sejarah, tidak meninggalkan adat budaya. Nah, Gus Wawo, ini kalau semua di Surabaya, teman-teman itu orang-orang Tiongkok masih enggak pakai bahasa Tiongkok kalau antara saudara? Masih. Nah, itulah. Kami komunikasi selalu memakai bahasa Mandarin. Kayak kita ngomong cuan kui. Nah, cuan, untung. Ya. Jadi bati. Ya. Itulah kadang-kadang kita aktingnya kawan-kawan ini agak memilukan.
Kalau nanti gambarnya balik seperti itu ya, tapi ya nggak apa-apa. Itulah sebuah peristiwa. Kami masih ada di Sanggar Pamujan Pak Bambang di Graha Tirta. Ini tidak di hutan, rumahnya aja banyak batunya. Semoga batu yang ada di pikiran saya, batu yang ada di hati saya runtuh hanya biar jadi ilustrasi. Gus Wawo, Nggih. tadi bahasa di antara orang-orang Tiongkok di sini Surabaya masih menggunakan bahasa. Nggih. Lalu kalau kumpul-kumpul, cuma ini ada ritual kebiasaan orang Tiongkok selain Imlek ada nggak? Ada. Contohnya? Namanya cimbeng. Oh, jimbing Ya, nyekar. Nyekar ke makam-makam leluhur. Hmm, Nah, itu menandakan bahwa kita itu masih menghormati ya. leluhur-leluhur kita. Maka dari itu setiap cimbeng itu banyak yang pulang ke kampung halaman masing-masing. Kalau sampean pulang kemana? Kalau saya pulang ke Makassar, Makassar, karena Ya. leluhur ada di Makassar. ada di Makassar Oke. Semua keluarga sana untuk cimbingan ya. untuk cimbingan, untuk cimbingan. Dan itu sampai kita tahu sampean itu dulu lahir tahun berapa, ngkongnya berapa. Iya, kayak tahu. gitu. Jadi silsilahnya kelihatan semua karena kita datang kembali. Ya, oke. Pemirsa, apakah kita tidak iri atau kita tidak sadar bahwa kita itu wong Jawa wis lali karo Jawane. Terima kasih Mbak Bambang, kita di Sagari dupa ya. Orang Tiongkok selalu membakar dupa. Ya. Itu apa yang sebenarnya disampaikan? Atau apa yang permintaankah dulu atau pengakuan terhadap leluhur atau pengakuan kita terhadap ketuhanan dulu? Ini dupa kan baunya wangi. Iya kan? Sedangkan kita ke pengantin, Iya, ke ulang tahun pakai parfum wangi-wangi. iya, iya, iya. Masa kita menghadap ke para leluhur, Iya. menghadap ke Tuhan, kita nggak wangi? Maka kita membakar dupa Iya. supaya kita juga wangi. Ada ritual tatung. Tatung adalah ritual Imlek yang bentuknya Cap gome. cap gome. Hari Men- ke-15. Hari ke-15 mendatangkan leluhur ke dalam acara Ya. ritual cap gome. Dan para dewa. Para dewa, mendatangkan roh para dewa. Itu sebenarnya apa maksudnya? Nah, itu menunjukkan bahwa kita ini manusia masih ada hubungan dengan para leluhur Dan para dewa. dan para dewa. Oke. Dewa uangnya kalau orang Tiongkok apa? Julaihu, Julaihu. Lalu ada dewa perangnya, Kuan Kong, Kuan Kong. Yang lainnya itu dewa apa saja yang biasanya dipasang pada waktu Imlek, pada waktu perayaan yang lain di tempat-tempat ritualnya orang-orang Tiongkok. macam-macam. Ada Dewi Kuan Im, Di Kuan Yin itu Ya. sebagai dewi apa? Ibu. Dewi Welas Asih. Oh, berarti ini adalah ibu pratiwinya. Ya. Ya, ibu bumi. Ya, Ya, terus seperti itulah. Dan dewa-dewa yang lain-lainnya. atau memang sudah gak kenal selain tiga itu, Kuan Yin, San Pokong sama Dewa Uang. Ya, ada beberapa dewa-dewa yang saya lupa juga. Saya lupa. Ya. Tapi cukup kenal dengan tiga itu sudah cukup. Jadi Dewa Perang, Dewa Uang, Dewa dan belas kasih. Dewa apa? Welas Asih. Welas Asih. Pemirsa Cahaya Batin, semoga ini bermanfaat. Tapi ini sebagai pembelajaran bahwa orang Tiongkok walaupun setinggi apapun derajat kemuliaan dari kekayaan yang dimiliki, dia tetap mengagungkan leluhur. Dia tetap menjaga tulisan leluhur. Dia juga tidak menghilangkan ajaran-ajaran leluhur. Jika wong Jawa wis lali Jawani, ajaran Jawa wis diilangno, tulisan Jawa wis padha ilang kabeh, betapa rusaknya tanah Nusantara. Semoga ini bermanfaat. Rahayu. Rahayu.